Nama saya Ratna. 10 tahun sudah saya menjalani hidup dalam kesunyian sejak kepergian suami. Untuk menyambung hidup, saya mendirikan warung ayam geprek sederhana di pinggir jalan raya yang tak pernah sepi dari debu dan deru kendaraan. Saban hari, rutinitas saya hanya berkutat dengan ulekan cabai, panasnya minyak goreng, dan kepulan asap dapur. Namun, segalanya mulai terasa berbeda sejak seorang mekanik bernama Pak Indra sering mampir dengan baju kerja birunya. Siang itu, matahari seolah tepat di atas kepala. Deru mesin motor Pak Indra berhenti tepat di depan warung saya. Ia turun sambil menyeka keringat yang membanjiri pelipisnya dengan punggung tangan yang masih menyisakan noda oli hitam. "Aduh, Bu Ratna, hari ini panasnya benar-benar gila. Rasanya seperti sedang dipanggang hidup-hidup di bawah kolong truk," keluhnya sambil melepas topi kerjanya yang kusam. Saya tertawa kecil melihat ekspresinya yang kelelahan. "Namanya juga kerja di bengkel, Pak. Sebentar, saya ambilkan minum yang paling dingin dulu." "Terima kasih, Bu. Ayam gepreknya 1 ya, level 10 seperti biasa. Pokoknya harus pedas sampai bisa mengalahkan panasnya aspal jalanan ini," pintanya sambil duduk di bangku kayu favoritnya. "Loh, Pak Indra ini apa tidak sayang sama perutnya? Sudah cuaca panas begini malah minta level 10, sahut saya dari balik ulekan batu. Ia menatap saya dengan binar mata yang jenaka. "Tidak apa-apa, Bu." Pedasnya sambal ibu itu bikin ketagihan. Mirip-mirip rindu yang susah diobati kalau sehari saja tidak mampir ke sini. "Ah, Pak Indra bisa saja. Sudah tua masih pintar merayu," jawab saya sambil terus menumbuk cabai, mencoba menyembunyikan pipi saya yang mulai terasa panas karena candaannya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Pak Indra di warung ayam geprek saya menjadi pemandangan yang paling saya nantikan. Sore itu, bengkel di seberang jalan tampak sangat sibuk. Namun, tepat pukul 4, sosok pria dengan seragam biru penuh noda gemuk itu muncul kembali. Ia melangkah dengan bahu yang tampak sedikit turun, menunjukkan betapa berat beban kerjanya hari ini. "Wajahnya kok ditekuk begitu, Pak? Ada mesin yang tidak mau kompromi ya?" tanya saya sambil menyiapkan es teh manis jumbo untuknya. Pak Indra menghembuskan napas panjang, lalu menyeruput es teh itu sampai separuh gelas. "Ibu benar, ada 1 truk tronton yang mesinnya rewel sekali. Sudah saya bongkar pasang 3 kali, tapi tetap saja tidak mau menyala. Kepala saya rasanya ikut panas seperti mesinnya." "Sabar, Pak. Namanya juga barang tua, butuh perhatian ekstra," sahut saya prihatin sembari menyiapkan piring berisi ayam geprek hangat. "Ini ayam bagian paha atas, tanpa tulang, spesial untuk mekanik paling rajin." Ia menatap piring itu, lalu beralih menatap saya dengan senyum yang sangat tulus. Hanya ibu yang tahu cara mendinginkan kepala saya. Ayam geprek level 10 dan perhatian kecil seperti ini sudah lebih dari cukup. "Ah, saya kan cuma melayani pelanggan tetap," jawab saya sambil berusaha sibuk merapikan tumpukan kerupuk. "Bukan sekedar pelanggan, Ratna." Suaranya merendah, membuat saya terhenti sejenak. Setiap kali tangan saya penuh oli dan punggung saya sakit karena merangkak di bawah mesin, saya selalu ingat harum bawang putih di warung ini. Rasanya lelah saya punya tempat untuk pulang. Saya tertegun. Di sela-sela aroma sambal yang menyengat, ada rasa hangat yang mulai merambat pelan di dada saya. Langit di atas warung ayam geprek saya mendadak berubah menjadi abu-abu pekat, dan tak butuh waktu lama bagi hujan badai untuk tumpah ke bumi. Suara guntur menggelegar, membuat saya sedikit terlonjak di balik meja kasir. Pak Indra yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bengkel, segera berlari melintasi jalan, berteduh di bawah atap asbes warung saya dengan baju yang setengah basah.
Waduh, hujannya tidak main-main, Ratna. Hampir saja saya hanyut di jalan. Serunya sambil tertawa, meski badannya sedikit menggigil. Sini Pak, masuk ke dalam sedikit supaya tidak terkena tempias, ajak saya sambil memberikan serbet bersih. Kenapa tidak tunggu di bengkel saja sampai reda? Pak Indra menatap saya. Matanya tampak lebih dalam dari biasanya. Di bengkel sepi, hanya ada besi dingin, di sini lebih hangat. Saya menyeduh teh panas untuknya. Pak Indra ini bicara apa sih? Ini, diminum dulu tehnya. Saat saya menyodorkan gelas, Pak Indra tidak mengambil gelasnya, melainkan dengan berani menggenggam tangan saya. Gelas itu diletakkannya kembali ke meja. Jantung saya berdegup kencang, seirama dengan bunyi hujan yang menghantam atap seng. Ratna, 10 tahun kamu sendiri. Apa kamu tidak merasa lelah berjuang sendirian di dapur ini? Tanyanya lembut. Saya menunduk, merasakan kehangatan tangannya yang kasar namun melindungi. Lelah itu pasti ada, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Jangan panggil Pak lagi kalau kita sedang berdua, bisiknya. Ratna, jujur, setiap ulekan sambal yang kamu buat, saya merasakannya sampai ke hati. Saya mencintaimu. Saya ingin jadi orang yang membantu kamu menutup warung setiap malam. Air mata saya hampir jatuh karena haru. Mas Indra, saya juga. Warung ini jadi terasa hidup sejak Mas sering mampir. Di tengah badai yang menderu, kami saling menatap. Sore itu, di antara aroma cabai dan uap teh panas, dua hati yang lama mati suri akhirnya resmi bertaut dalam janji cinta yang tulus. Langit di atas warung ayam geprek saya mendadak berubah menjadi abu-abu pekat, dan tak butuh waktu lama bagi hujan badai untuk tumpah ke bumi. Suara guntur menggelegar, membuat saya sedikit terlonjak di balik meja kasir. Pak Indra yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bengkel segera berlari melintasi jalan, berteduh di bawah atap asbes warung saya dengan baju yang setengah basah. Waduh, hujannya tidak main-main, Ratna. Hampir saja saya hanyut di jalan, serunya sambil tertawa, meski badannya sedikit menggigil. Sini Pak, masuk ke dalam sedikit supaya tidak terkena tempias, ajak saya sambil memberikan serbet bersih. Kenapa tidak tunggu di bengkel saja sampai reda? Pak Indra menatap saya, matanya tampak lebih dalam dari biasanya. Di bengkel sepi, hanya ada besi dingin, di sini lebih hangat. Saya menyeduh teh panas untuknya. Pak Indra ini bicara apa sih? Ini diminum dulu tehnya. Saat saya menyodorkan gelas, Pak Indra tidak mengambil gelasnya, melainkan dengan berani menggenggam tangan saya. Gelas itu diletakkannya kembali ke meja. Jantung saya berdegup kencang, seirama dengan bunyi hujan yang menghantam atap seng. Ratna, 10 tahun kamu sendiri. Apa kamu tidak merasa lelah berjuang sendirian di dapur ini? Tanyanya lembut. Saya menunduk, merasakan kehangatan tangannya yang kasar namun melindungi. Lelah itu pasti ada, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Jangan panggil Pak lagi kalau kita sedang berdua, bisiknya. Ratna, jujur, setiap ulekan sambal yang kamu buat, saya merasakannya sampai ke hati. Saya mencintaimu. Saya ingin jadi orang yang membantu kamu menutup warung setiap malam. Air mata saya hampir jatuh karena haru. Mas Indra, saya juga. Warung ini jadi terasa hidup sejak Mas sering mampir. Di tengah badai yang menderu, kami saling menatap. Sore itu, di antara aroma cabai dan uap teh panas, dua hati yang lama mati suri akhirnya resmi bertaut dalam janji cinta yang tulus. Matahari siang itu seolah berada tepat di atas kepala, membakar asbes warung hingga hawanya terasa sangat pengap. Namun, kegerahan itu tidak sebanding dengan kegelisahan di hati saya saat melihat Mas Indra datang dengan wajah yang tampak muram. Ia duduk di pojok warung, bahkan lupa untuk memesan ayam geprek favoritnya.
Ada apa, Mas? Kok wajahnya mendung sekali, padahal di luar panas terik? Tanya saya sambil menghampirinya membawa segelas es teh manis. Mas Indra menghela napas panjang, lalu menatap saya dengan tatapan bersalah. Ratna, tadi di bengkel, bos saya mulai menyindir. Katanya, mekanik kok lebih sering pegang ulekan daripada pegang kunci pas. Mereka mulai membicarakan kita, Ratna. Saya tertegun sejenak. Hanya karena kita dekat, apa salahnya seorang mekanik makan di warung langganannya? Masalahnya bukan cuma itu, sambung Mas Indra sambil memegang tangan saya erat di bawah meja. Teman-teman mekanik lain sering meledek. Katanya, kamu itu janda pemilik warung yang sukses. Sedangkan aku cuma kuli bengkel yang badannya selalu bau oli. Mereka bilang aku cuma mau menumpang hidup padamu. Dada saya sesak mendengarnya. Mas, jangan dengarkan mereka. Apa mereka tidak tahu seberapa keras Mas bekerja? Aku tidak peduli mereka menghina aku, Ratna. Suara Mas Indra merendah, penuh kesungguhan. Tapi aku tidak tahan kalau mereka merendahkanmu. Aku takut kehadiranku malah merusak nama baik warungmu. Mas Indra, saya menatap matanya dalam-dalam. Warung ini milik saya, dan hati saya juga milik saya. Siapapun tidak berhak mengatur dengan siapa saya jatuh cinta. Kalau Mas merasa rendah diri karena oli, ingatlah, kalau sambal saya pun hanya bisa dibuat oleh tangan yang berani kotor di dapur. Di tengah deru mesin kendaraan yang lalu lalang, kami saling menguatkan. Sebuah ujian telah datang, dan kini kami harus memilih untuk tetap bersama atau menyerah pada mulut orang. Keputusan Mas Indra sudah bulat. Sore itu, ia datang ke warung tanpa seragam biru bengkelnya. Tidak ada lagi noda oli yang biasanya membekas di lengan atau kuku tangannya. Ia turun dari motor dengan langkah yang mantap. Meski ada gurat kelelahan yang berbeda di wajahnya. Saya segera menyambutnya dengan perasaan was-was yang menggelayut di dada. Mas, kenapa tidak pakai seragam? Apa hari ini bengkel libur? Tanya saya sambil memberikan segelas air putih dingin. Mas Indra meminumnya sekali teguk, lalu menatap saya dengan senyum lega yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Aku sudah berhenti, Ratna. Aku sudah menyerahkan kunci bengkel kepada bos tadi siang. Saya terperangah hingga hampir menjatuhkan piring yang saya pegang. Berhenti? Mas Indra? Jangan bercanda. Itu kan pekerjaan tetapmu selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana hidupmu nanti? Ia meraih tangan saya, menggenggamnya dengan jemari yang kini terasa lebih bersih namun tetap kuat. Aku tidak mau harga diri kita terus diinjak-injak oleh omongan orang bengkel. Aku punya sedikit tabungan, dan aku ingin membangun sesuatu yang nyata bersamamu di sini. Maksud Mas apa? Tanya saya dengan suara bergetar. Aku akan membuka bengkel kecil sendiri, tepat di samping warungmu. Kita bangun pelan-pelan. Aku urus mesin, kamu urus perut pelanggan. Jawabnya dengan binar mata penuh harapan. Aku lebih baik lelah membangun usaha sendiri daripada bertahan di tempat yang tidak menghargai wanita yang kucintai. Mendengar itu, ketakutan saya sirna, berganti haru. Di samping warung ayam geprek yang bising, kami berjanji untuk saling menopang satu sama lain. Sebagai rekan kerja, sekaligus teman hidup. Pagi itu, warung ayam geprek saya berubah rupa. Tidak ada suara ulekan yang beradu, melainkan aroma melati yang menyerbak harum di antara kursi-kursi kayu yang telah dicat ulang oleh Mas Indra. Sebuah janji suci akan segera diucapkan di bawah naungan atap asbes yang menjadi saksi bisu pertemuan kami. Nak Indra tampak gagah mengenakan kemeja batik. Meski tangannya yang kasar
masih menunjukkan sisa-sisa karakter seorang mekanik. "Ratna, apa kamu benar-benar yakin?" bisik Mas Indra pelan sebelum penghulu tiba. "Aku sekarang hanya pemilik bengkel kecil di sebelah warungmu, bukan lagi pegawai bengkel besar dengan gaji tetap." Saya membetulkan letak kopiahnya sambil tersenyum tulus. "Mas, 10 tahun saya mencari rasa aman, dan saya menemukannya pada tangan yang berlumuran oli itu. Harta bisa dicari, tapi pria yang rela berkorban demi harga diri saya itu langka." "Terima kasih Ratna. Aku berjanji, mulai hari ini, tidak akan ada lagi mesin atau urusan dunia yang lebih penting daripada memastikan senyummu tidak hilang," ucapnya mantap sambil menggenggam tangan saya. Sah! Suara para saksi bergema hikmat, memecah kesunyian perumahan pagi itu. Air mata bahagia jatuh membasahi pipi saya. "Alhamdulillah Mas, sekarang kita bukan cuma tetangga beda profesi, tapi satu atap." Mas Indra tertawa kecil sambil mengusap air mata saya. "Iya Bu Bos, jadi setelah ini apa saya masih dapat jatah ayam geprek level 10 secara gratis?" "Tentu saja," jawab saya manja. "Tapi ada syaratnya." Mas, harus bantu mengulek kalau pesanan lagi membludak. Kami tertawa bersama di tengah kebahagiaan yang sederhana namun sempurna. Di antara aroma sambal dan deru kunci pas, cinta kami akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya.